Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Hari ini adalah hari ke-5 ya Bapak-bapak. Nanti kita masuk ke materi tentang alur tujuan pembelajaran gitu ya. Sebelumnya saya absen dulu. Pak Romi hadir? Hadir. Pak Edi, Pak Ano, Pak Atep ya. Oke, baik. Bapak-bapak, saya mohon izin untuk share screen ya. Siap. Udah nampak, Bapak-bapak? Sudah, Pak. Oke, hari ini yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini ada 4 poin yang nanti akan dibahas, tapi yang akan dibahas yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek di SMK. Ya, apa saja nanti pembelajaran berbasis proyek di SMK itu nanti saya mohon izin untuk share screen materinya ya Bapak-bapak ya. Ya. Oke, hari ini kita masuk ke pembahasan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Nah, mungkin hal ini bukan yang asing lagi ya di sekolah Bapak semuanya. Mungkin ada di sekolahnya yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Mungkin yang lebih dikenalnya yaitu adalah teaching factory, yaitu unit produksi atau unit jasa biasanya yang bergerak di dalam unit jurusan tersebut. Oke, agendanya itu adalah pengantar, nanti akan pengantarnya apa saja, kemudian definisi PJBL dan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian tujuan, kemudian ada prinsip-prinsip pengelolaan dan implementasinya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Ya, nanti mungkin Bapak-bapak di akhir untuk refleksi bisa menyiapkan ataupun nanti setelah mendapat pembahasan mungkin bisa merefleksikan apa saja yang sudah didapatkan dari pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, apakah Anda sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas yang Anda ampuh? Romi, itu Pak Ano mau masuk. Pak Romi, Pak Ano mau masuk. Oke, baik Pak. Ini pengantar yaitu tantangan perkembangan teknologi disruptif pada dunia kerja sekarang ini membawa konsekuensi logis terhadap tuntutan meningkatnya kompetensi tamatan sekolah menengah kejuruan SMK. Terkait situasi tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengusung konsep Bring Industry to School
ya, atau membawa industri ke sekolah. Kemudian bring attitude, kemudian bring project and bring based learning. Kemudian membawa mindset industri, profesionalitas, karakter, dan proyek industri ke dalam kelas. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Nah, berikutnya adalah Bapak-Bapak, ada 9 indikator yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, yaitu yang pertama, kurikulum disusun bersama. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek nyata atau real product dari konsumen atau mitra bisnis atau industri. Yang ketiga, adanya peran guru atau instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja. Kemudian yang keempat, praktek kerja lapangan, ya, terutama ini PKL nih, pastinya setiap tahun pasti ada program untuk praktek kerja lapangan ya Bapak-Bapak ya. Kemudian yang poin kelima yaitu sertifikasi kompetensi ya. Kemudian yang keenam update teknologi dan pelatihan bagi guru instruktur. Nah, ini update teknologi dan pelatihan bagi guru instruktur ini sangat penting sekali untuk mendukung pelaksanaan pendidikan vokasi tersebut. Benar ya Bapak-Bapak? Ya, Pak. Oke, kemudian riset terapan mendukung teaching factory ya. Kemudian yang kedelapan, komitmen penyerapan oleh dunia kerja. Yang kesembilan yaitu adalah kerjasama yang dapat dilakukan dengan mitra dunia kerja atau dalam bentuk implementasinya adalah MOU gitu ya. Nah, dari 9 indikator yang tadi sudah saya jelaskan, kita akan mendalam lagi mengenai pembahasan pembelajaran berbasis proyek nyata atau real product dari konsumen atau mitra bisnis atau industri ya. Nah, hal yang harus diperhatikan Bapak-Bapak, dalam pelaksanaannya, pembelajaran berbasis proyek diawali dengan penyusunan kurikulum bersama. Nah, sebelumnya apakah di sekolah Bapak-Bapak ada yang sudah bermitra atau bekerja sama dengan industri? Binaan, Pak. SMK binaan ya, Pak. Gimana Pak dengan SMK binaan? Betul ada penyusunan kurikulum bersama, Pak? Iya, Pak. Boleh diceritakan, Ada. Pak? Ini kebetulan baru menjadi binaan dari Daihatsu PBD itu. PBD baru, itu ya Pak ya? Iya, itu ada sinkronisasi kurikulum, Pak. Jadi ya. ada koordinasi dari dunia industri sama sekolah, nanti diimplementasikan ke sekolah sesuai kebutuhan industri. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi Oke, ada baik, Pak. link Terima kasih Pak Nom. Supermatch. Oke, siap. Kemudian dalam pelaksanaannya, pembelajaran berbasis proyek diawali dengan penyusunan kurikulum bersama. Mungkin tadi yang Pak Anom sampaikan, ternyata sudah sinkron ya. Kemudian perumusan proyek atau order bersama, demikian pula pengerjaannya. SMK dapat bekerja sama dalam menghadirkan tenaga ahli ataupun pemanfaatan fasilitas bersama. Itu Bapak ya, yang hal-hal yang perlu diperhatikan. Berikutnya adalah manfaat penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek. Adalah yang pertama, mendukung atau menguatkan terjadinya kerjasama ya antara industri dengan sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas guru atau upgrading guru ya, artinya teknologi ini terus berkembang, terus menghadirkan inovasi-inovasi terbaru, tentunya itu perlu diimplementasikan juga kepada siswa-siswa di sekolah. Makanya perlu adanya peningkatan kapasitas guru.
Berikutnya Bapak-Bapak yang yaitu riset terapan. Riset terapan. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, meningkatkan kepercayaan dunia kerja untuk menyerap tamatan SMK. Nah, setelah adanya sinkronisasi kurikulum, kemudian adanya kerjasama hal yang lain seperti PKL ataupun adanya guru tamu ya biasanya disebutnya, itu dalam upaya untuk ya meningkatkan kepercayaan dunia kerja untuk menyerap tamatan. Artinya industri pun dengan program vokasi itu industri bisa melihat atau memantau atau mengawasi proses pembelajaran dan bisa melakukan asesmen juga gitu ya Bapak-Bapak ya. Kemudian poin kelima, terjadi kepercayaan sehingga meningkatkan kerjasama atau dukungan dunia kerja kepada SMK. Nah, definisi pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai soft skill, hard skill, dan karakter. Kemudian penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk. Pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Kemudian pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih, merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan menampilkan atau melaporkan hasil kegiatan menurut Stoller 2006 ya. Kemudian produk yang dimaksud adalah hasil proyek berupa barang atau jasa dalam bentuk desain Bapak-Bapak, ataupun skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya lainnya. Definisi pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Pengelolaan pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan yang menggabungkan antara manajemen produksi dan pembelajaran di sekolah. Kemudian peserta didik belajar mulai dari menganalisis spesifikasi produk atau barang jasa yang dipersyaratkan oleh konsumen, menghitung biaya produksi, rencana proses produksi, penilaian produk, penjaminan mutu produk, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan purna jual, dan evaluasi proses produksi serta peningkatan mutu berkelanjutan atau continual improvement. Kemudian proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas peserta didik dalam memecahkan masalah atau problem solving ya. Kemudian dilakukan secara berkelompok ataupun bisa mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu. Dituangkan dalam sebuah produk real yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai standar untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Nah, kemudian ini tujuan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Gitu ya. Ada 11 tujuan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek, yaitu 1, meningkatkan kepercayaan dunia kerja terhadap SMK dan tamatan SMK. Ya, yang kedua, mendukung sertifikasi kompetensi peserta didik oleh industri, meningkatkan produktivitas SMK berbasis produk standar industri. Kemudian Bapak-Bapak yang keempat, merancang pembelajaran yang seimbang dalam pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, mudah memusatkan perhatian peserta didik dalam belajar pada satu proyek. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pembelajaran karena semua mata pelajaran atau kompetensi yang relevan dipelajari dalam proyek yang sama. Kemudian memiliki penguasaan kompetensi lebih mendalam dan berkesan. Kemudian mengarahkan peserta didik agar mampu bekerja dan profesional di dunia kerja. Kemudian menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi teknis dalam bentuk hard skill-nya dan keterampilan abad ke-21. Kemudian membudayakan budaya kerja industri, terutama budaya mutu, efisiensi, dan kreatifnya. Ini sangat penting nih Bapak-Bapak ya.
Kemudian memberikan wahana pengalaman belajar peserta didik dengan pengalaman berhasil. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Ya, pada prinsip pendidikan vokasi ialah praktek langsung pada lini produksi sehingga keseimbangan antara pembentukan sikap, keterampilan, pengetahuan dapat terwujud pada diri peserta didik. Kemudian prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek meliputi satu, yaitu kerjasama produk dan pembelajaran sekolah dengan dunia kerja. Kedua, pembelajaran melalui proyek real dan dunia kerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan ketepatan waktu penyerahan produk. Ini manajemen proyek ya. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran, rangkaian proyek itu dari analisa order sampai layanan purna jual. Prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek meliputi kolaborasi antar mata pelajaran sesuai kompetensi atau elemen kompetensi capaian pembelajaran, keseimbangan kompetensi hard skill, soft skill, dan karakter, pengembangan budaya kerja dunia kerja, pemanfaatan fasilitas dunia kerja. Pembelajaran berbasis proyek yaitu dilaksanakan melalui proyek yang merupakan order atau kreativitas guru dalam menghasilkan produk unggulan SMK. Kemudian berdasarkan melaksanakan bisa untuk memastikan apakah dapat dilaksanakan atau tidak dengan perhatian penguasaan kompetensi atau capaian pembelajaran peserta didik dan guru serta fasilitas sekolah. Apabila berdasarkan analisa dilaksanakan, selanjutnya dilakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ilustrasi proses tersebut dapat dilihat pada halaman ya berikutnya ya Bapak-Bapak ya. Nah, ini adalah konsep pembelajaran berbasis proyek di produk atau proyek berupa barang. Ya, ini barang, produknya yang dihasilkan adalah barang. Yang pertama pesanan dari mitra bisnis ataupun konsumen, kemudian masuk ke analis produk. Ya, biasanya analis produk ini mengenai nantinya produk yang akan dibuat nih apa saja, kemudian merancang produk atau proyek berdasarkan permintaan pelanggan, membuat produk, spesifikasi dan prosedur yang ditentukan. Kemudian setelah itu alurnya memeriksa proyek atau uji coba produk, kemudian mengemas produk atau finishing project, kemudian mengirim produk atau menyerahkan proyek kepada konsumen ataupun mitra bisnis. Nah, ini adapun konsep pembelajaran berbasis proyek berupa layanan jasa. Ya, alurnya pertama menerima konsumen atau mitra bisnis yang membutuhkan layanan jasa, kemudian verifikasi ketersediaan layanan jasa, kemudian menyiapkan layanan jasa berdasarkan permintaan pelanggan, kemudian melayani jasa sesuai permintaan konsumen dan prosedur yang ditentukan. Memastikan layanan jasa sudah sesuai dengan permintaan konsumen, kemudian mengakhiri layanan dan menjalin kemitraan dengan konsumen ataupun mitra bisnis. Nah, ini yang terpenting Bapak dari pemaparan tadi dari mulai prinsip. Nah, ini adalah perlu implementasinya. Apa saja sih implementasi yang perlu dilakukan sekolah? Yang pertama, proses pembelajaran yang menyatu pada proses produksi atau layanan jasa secara kontekstual. Peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang nyata dengan suasana dunia kerja. Kemudian pembelajaran berisikan beberapa atau seluruh kompetensi pada satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran SMK sesuai proyek. Kemudian peserta didik belajar mulai dari menganalisis spesifikasi dan persyaratan produk, barang atau jasa, order dari dunia kerja, permintaan pasar, perencanaan, dan proses produksi, evaluasi proses, penilaian hasil produk, penjaminan mutu produk, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan purna jual. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang materi yang disampaikan. Mungkin selanjutnya adalah refleksi mengenai materi proses pembelajaran gitu yang berbasis dengan
produksi atau layanan jasa. Nah, kira-kira di sini dari Bapak-Bapak ada yang cerita tentang di sekolahnya apakah sudah menerapkan tutorial lah bisa katakan ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau mengakhiri? Oke, sudah jelas Bapak-Bapak apa yang disampaikan? Alhamdulillah sudah. Jelas Bu, Pak, jelas sekali. Terima Mas, kasih. Oke, baik kalau jelas saya akhiri pemaparan mengenai materi alur pembelajaran ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan apa yang disampaikan bisa diimplementasikan di sekolahnya Bapak-Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar ya, ini dari bisa untuk Zoom. Ini nguploadnya lewat apa ini? Google Drive tadi. Saya Google Drive ya. lewat YouTube kirimnya. Nggak, Pak. Dia langsung otomatis nggak Pak Romi? Sok aja meeting nanti langsung save